Diikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma fakkirna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salithu fi fadilati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitan kama yadubu ar-rasasu 'alan nar. Kita lihat artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits. Bab yang ketiga. Fi fadilati, tentang fadilah, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diterjemahkan bi dengan Ismillah, isim Allah, nama Allah, yang jumlahnya ada 99. Walillahil asmaul husna, ada asmaul husna. Ar-Rahman, zat yang maha rahman. Rahman itu penyayang. Ar-Rahim, dan penuh dengan kasih sayang. Jadi bedanya apa Ustaz Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi Allah nggak pandang bulu, mau bulu orang Islam atau bulu orang non-Muslim. Jadi Allah nggak pandang bulu non. Jadi semua yang namanya makhluk Allah pasti kena rahmannya Allah. Contoh, Pak, orang kafir, bukan orang kafir. Saya bilangnya orang kafir, sebab Allah juga nulisnya kafir. Nah, kemudian apa? Ar-Rahman itu apa Bu tadi, Pak? Kasih sayang Allah yang Allah limpahkan buat semua makhluk yang ada di alam semesta, termasuk hewan, binatang, tumbuhan. Lihat aja orang-orang non-muslim, mohon maaf ya, mereka nggak ada iman, mereka nggak muslim, mereka nggak sholat, mereka nggak ngaji, mereka nggak ibadah, mereka nggak baca Quran. Lihat rezekinya, lihat dunianya, lebih banyak mana apa kurang? Karyawan tuh bukan duit. Kebanyakan kafir.
kafir mah nomor serinya nggak berseri. Dolar, pound sterling, kita mah masih bergelut di dalam rupiah. Lagi nu kamari salah cek. Subhanallah. Ibu, padahal mereka nggak sholat. Maka tauhid kita diuji di situ. Oh, datang sama kiai, Assalamualaikum, salam. Kiai minta amalan dong biar saya banyak rezeki. Oh, baca sholawat 400 kali ba'da isya. Insya Allah kamu bakal punya pohon duit. Diamalin sama dia tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan duit yang ada, malah masalah bertuah. Akhirnya ngomong dalam hati, tuh kan gara-gara baca sholawat begini kita jadi malah tambah susah. Tuh lihat, karena tauhidnya dulu yang gak benar. Maka yuk bismillah ibu, sebelum mengamalkan amalan-amalan yang kita ingin amalkan, tauhidnya dulu kuatin. Maka tauhid ustaz, tauhid ulama, tauhid kiai, tauhid orang hebat, tauhid ajengan harus lebih hebat daripada orang biasa. Karena mereka harus lebih dekat tauhidnya sama Allah. Tuh, jadi orang non muslim saja dikasih rizki. Hewan dikasih rizki nggak bu? Wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di alam semesta dirizkian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Rahim. Maksudnya Allah ini memberikan kasih sayang hanya khusus untuk orang muslim. Jadi kasih sayang Allah yang Allah limpahkan hanya untuk orang muslim. Maka Bapak Ibu, dapur amat dapur. Kayak terima. Itu dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah disebutkan bahwa rahmat Allah itu ada 100. Rahmat Allah itu ada 100. Cuma yang Allah simpan di alam semesta, di alam dunia ini cuma satu, yaitu Ar-Rahim saja. Ar-Rahim saja. 99 untuk siapa? Untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang beriman yang ada di akhirat nanti. Maka Allah saking cintanya sama kita, tidak ada satupun orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia harus khalidina finnar. Tidak ada yang harus kekal di dalam neraka. Saking cintanya Allah. Jadi pertanyaannya, kita ini bakal kekal di neraka atau enggak? Bakal masuk neraka enggak? Pede banget ya. Ya kita terus berdoa, mudah-mudahan Allahumma ajirna. Kalau bisa Bu, kalau Pak pengen bisa nih mati langsung surga, amin. Jadi gak usah sekolah dulu di neraka. Insya. Nah, sifat kasih sayang Allah berikan nanti 99-nya lagi di akhir. Amin ya rabbal alamin. Terus, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada min dari abdi seorang hamba yaqulu yang mewiridkan, yang membaca, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Illa melainkan kata Rasul zaba, hancur, hancur asyaitan, setan. Maka pada saat hamba Allah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu pula setan hancuran di hadapan kita. Oh, subhanallah. Kama sebagaimana yadubu hancurnya ar-rasasu kayu ala nari yang dibakar di atas api. Ibu
Ibu, bapak tahu kayu suluh? Bahasa orang Sunda bilang suluh. Jadi kalau kita dulu menanak atau memasak itu pakai hau, bukan gua apa dia? Ya. Hau di situ ada nanti keluar asap, kemudian nempel di bilik, kemudian naglek warna hitam, namanya haram hasut. Maksudnya haram hasut ini adalah obat mujarab untuk mengatasi berbagai macam luka. Yang gak ada obatnya luka hati. Luka apa saja? Sobek, lecet, baret, keiris, kena golok, kena pisau, buntung bahkan sekalipun pakai haram hasut. Tuh, ngambilnya dari bilik. Diambil terus dipoletkeun karena diolesin sama luka. Sembuh tanpa ada jahitan. Itu orang tua dulu. Coba kalau dibawa ke milenial di zaman sekarang, banyak bakteri dong Ustaz, titanus dong, penyakit dong Ustaz. Dan jadi orang tua dulu mah cager teh ku yakin. Sampai kalau kita sakit mata bapak ibu diobatin sama ibu pakai apa? Pakai apa? Bukan instan, bukan apa tuh namanya visin, bukan dinonton, diletak. Cager. Kalau dulu kita ingusan, nggak usah dibawa ke kimia farma, nggak usah pakai apa namanya, diuap, mudah tapi kapae. Tapi orang tua dulu lihat, subhanallah, anak ingusan, hebatnya. Coba sirah tidak gor, bukan pakai balsem, dikecek pakai bubuk. Cager. Kita paham di mana buah ya? Ada orang-orang lemburnya mau kabin kalau ini. Ya, gitu. Atau model-model budak kaya namanya punya nyamut, dikecek rambut apaan sih nih? Gitu. Anak sekarang. Baheula maju subhanallah. Maka kolak bala sacidun metu sakacanya. Mun ayeuna mah kolak teh mah sacidun metu sabaunya tak. Subhanallah. Jadi balik lagi Bu Pak. Sebagaimana kayu bakar yang dibakar di atas api hancur lebur, begitu pula setan ketika melihat dan mendengar hamba-hamba Allah berucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Satu kisah, mudah-mudahan manfaat. Pernah cerita belum? Belum. Sekarang om eta. Gak apa-apa ya. Kalau misalkan sudah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar, alhamdulillah. Jangan ngomong begini, Ustaz gua cari tanah eta wae. Jadi kisahnya begini Pak Bu. Ada seorang suami mau pergi ke luar rumah. Terus dia punya istri soleha, baik banget istrinya, ahli ibadah, nggak pernah keluar rumah. Dan memang udah. Enggak sih? Di sini ya. Di sini? Iya. Gimana cobain kayak gini? Yang uangnya dilempar ke sumur. Benar. Itu jadi. Dan enggak usah cerita. Hah? Benar kan? Yakin. Kemana? Yang punya istri soleha. Istri soleha. Terus pergi suaminya, nggak ceritakan dunia sekaliannya. Pergi suaminya, terus istrinya ditinggal. Ternyata kelakuan suaminya ini pengen ngetes kesolehan istrinya. Si suaminya pergi sebentar, tiba-tiba balik lagi ke rumah. Ngapain? Ternyata sebelum berangkat itu suaminya sudah menyimpan uang yang biasa dia simpan di bawah baju di dalam lemari, dia simpan di dalam sumur. Disumputkan di jero sumur, lain dialungkan ke sumurnya. Disimpan di sumur, cuma di atas ember, simpan di situ. Subhanallah, balik lagi tuh si suami tadi nanyain, Assalamualaikum,
Assalamualaikum. Salam. Salam. Kata bini, kok balik lagi Pak? Ini istri solehah. Istri solehan. Istri solehan nih. Ya, kalau istri kagak soleh mah mungkin. Lu ngapain balik lagi lo? Gitu. Lu kagak jadi kerja itu udah gak masak nih hari ini tuh. Gitu. Istri yang gak soleh. Istri solehan, Pak, kok balik lagi? Ada apa? Kata suaminya, Bu, Bapak lupa, nggak bawa duit. Nanti gimana dong di perjalanan? Coba ambilin duit Bapak. Di mana Pak? Ih, bagirnya ternyata tempat nage ke istri. Oh, mau istri ada apa? Oh, segala celahnya mau. Kita terlepas kaki di ayah. Subhanallah. Di istri akhirnya Pak Bu masuk ke ruangan kamar, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ketika mau masuk pintu kamar suaminya, kamar sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat bersamaan Allah menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, segeralah engkau datang ke sumur, kau ambil uang itu, kau simpan di dalam kamar, yang tepatnya di bawah lemari, di bawah baju, di dalam lemari si suaminya. Secepat kilat menyambar, Jibril datang ke bumi, ambil uang di sumur, pindah. Ibu tong dibayangkannya patabrak jeung tembok. Jika Superman mabok, jangan dibikin begitu, enggak. Ini qadarullah. Enggak ada yang masuk akal kalau Allah sudah pengen kun. Singkat cerita tuh malaikat Jibril ngambil uang, simpan di lemari. Ketika mau buka pintu lemari suaminya, istri mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat baju, Bismillahirrahmanirrahim. Tepat di bawah baju yang ia tunjukkan oleh suaminya, ternyata uang itu sudah ada di bawah baju. Subhanallah. Diambil sama istri tanpa ada perasaan apapun. Diambillah, datang menghampiri suaminya yang tercinta. Bapak, ini uangnya. Eta salaki ngahok cai. Malah balik. Ngagulang si suami. Oh, Mama, kenapa Pak? Ada yang salah dengan yang Mama ambil? Bukan. Kok? Ya kakok-kakok kenapa? Gini mah ceritanya gini mah. Jujur akhirnya suaminya. Papa tuh pengen ngetes doang. Mama ini jujur apa enggak sama Papa? Takutnya Papa pergi, Mama main sama orang. Takutnya Papa pergi, Mama chattingan sama cowok lain. Takutnya Papa pergi, Mama udah dua-duaan di dalam kamar sama cowok. Nauzubillah min. Tuh kata istri, Pak, ya jangan segitunya lah Pak, nyangka Mama segitu. Padahal Mama di luar mainnya, Pak, bukan di sini. Kan begitu ya, nauzubillah min zalik. Akhirnya suka cerita diceritain tuh. Tujuannya ternyata pengen ngecek doang kesolehan si istri tadi. Emang Bapak mana itu uangnya? Bapak simpan di dalam sumur. Kok bisa ada di lemari lagi? Wallahu a'lam itu Pak. Mama nggak tahu. Subhanallah. Ternyata ditanya sama suaminya, emang amalan apa sih yang Mama amalin sehingga Allah kasih kemudahan buat Mama? Pak, Mama ini setiap apapun yang Mama pegang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Mama ketika mau cium tangan Papa, selalu aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lihat, suaminya nggak berani selingkuh, suaminya nggak berani macam-macam karena didoain sama istri yang soleh. Maka ibu Bismillah, Bu, kasih minum suami air minum Bu ya. Bismillah. Insya. Oh, dasar nggak Bu? Dasar nggak Bu? Iya, bahkan kata ulama mah kalau buka sesuatu bahkan ada wiridannya. Kalau buka dompet, bukan sekedar buka dompet doang, tapi buka dompet ada wiridannya. Mau lihat? Diajak ke bukti ke saya, kayak mau ke bukti karena diberi. Insya. Namanya apa ya? Jadi sekali lagi Bismillah, tanamkan baca Bismillah setiap aktivitas apapun. Insya. Siap. Pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Naik angkot, Bismillahirrahmanirrahim. Mau turun dari angkot, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sendal. Mau minum, setelah minum
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan salah. Ya Bu ya, Bapak ya, siap? Insya sampai berhubungan suami istri pun harus baca minimal. Suami datang, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang langsung garder. Beres? Dulunya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nyuapin anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nake sangu. Nyuci piring. Obe. Bukan bismillah. Mentang-mentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, siapa saja yang memulai zikir hidupnya dengan Bismillah, insya Allah tidak akan pernah terkena gangguan setan. Setan hancur, setan binasa, setan lebur ketika ada hamba Allah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum ditutup ijazah. Nah, ada ijazahnya Bu. Ini saya dapat dari Abi, dari guru kita Abi Tamrin, Ustaz Tamrin. Itu dibaca 111.111, cicing saya pasti. Pasti mau ada yang amanah kan? 100.111 kali. Berapa? 100.111 kali. Siap ngamalinnya? Baik. Kalau terlalu berat, ada opsi ijazah kedua. Ijazah kedua dari Tuan Guru Sekumpul Al-Ustaz Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Siapa saja sebelum tidurnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ihda wa ishrina marratan, yaitu sebanyak 21 kali. Berapa kali? Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali sebelum tidur. Sebelum 40 hari rutin ia amalkan, insya Allah didatangi Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya amalinya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Masih berat juga? Ada lagi yang lebih ringan. Baca Bismillahirrahmanirrahim setiap masuk rumah, dibarengi dengan ucapan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka insya Allah rumah tadi akan terus diberkahkan dengan rezeki. Gampang gak? Karena reseka gue ini. Gampang tuh. Setiap masuk itu rumah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Baru masuk. Tuh. Berapa kali? 1 kali saja. Insya Allah rumah tadi akan terus diberkahkan dengan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Siap amalin? Insya. Nanti ada tambahannya surat Yusuf. Surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini baca kalau kita mau berhadapan dengan orang yang sombong, pejabat, orang-orang yang bedegong, gede bulu.
belagu. Nah, kita baca itu. Nah, Ibu ya. Jadi saya amalin itu. Waktu cerita singkat. Saya datang sama kepala desa. Oh, datang kepala desa. Kepala desa kan di atas saya. Saya baca itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Terus baca. Terus sampai di hari berdengar. Innahu min Sulaiman wa innahu. Ibu, insyaallah, bapak insyaallah tuh kepala desa depan kita nunduk-nunduk. Ibu juga sama. Kalau mau petantang teng-teng depan suami baca begini dan ya. Suami petantang teng-teng dibaca tuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Itu suami langsung mama. Ya. Hafal enggak? Ya, Dah, segitu tips primadona, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ibu yang dimuliakan Allah, saya sekaligus menyampaikan pengajian di dekat rumah saya, di masjid khususnya, itu sudah dibuka kembali. Alhamdulillah. Jadi setiap hari Sabtu dimulai dengan ratib adat, juga sama dengan sholawat, baru kajian. Berarti kajiannya jam 9. Nah, saya jam 9 itu langsung pergi ke sana. Jadi ngisi lagi di sana. Dan insya Allah kalau ada kajian ekstra tetap saya di sini, di sana ada gantinya. Jadi kalau ada yang berkesempatan dari sini langsung maghrib tadi itu, ya lompat ke sana, insya Allah keburu. Nah nanti beres ngaji, yang mau silaturahim ke rumah saya maka insya Allah ayah lah cai bodasman. Gitu. Kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng di situ. Kalau yang mau silaturahmi, insya Allah. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil huruf wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tuli umrin fi husni amalin warzuqna rizqan wasi'an tayyiban katsiran mubarakan la tu'adzibna fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.